Namun dengan respon yang ditunjukkan oleh terkodel-kodel dan kakaknya, rasanya tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperbaiki keadaan, melainkan malah menantang balik, bahkan Hola netizen yang tercinta, nama Fadel Bajiden belakangan ini ramai diperbincangkan, terutama terkait konflik yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya Laura Meizani. Namun netizen yang berbakti justru lebih sering menyebut julukan Fadel Bajiden daripada nama aslinya. Nikita Mirzani sejak awal sudah menunjukkan penolakannya yang tegas terhadap kehadiran Fadel. Nikita Mirzani jelas tidak memberikan persetujuannya terkait hubungan antara Fadel dan anaknya yang membuat konflik ini semakin menarik perhatian publik. Fadel semakin dikenal publik setelah menjalin hubungan dengan anak Nikita Mirzani. Ia juga tidak luput dari berbagai julukan yang diberikan oleh netizen yang budiman. Julukan seperti tukang semir dan teripang mulai populer setelah hubungan mereka diketahui publik, terutama setelah Nikita Mirzani terlibat dalam konflik terbuka dengan anaknya. Julukan tukang semir pertama kali muncul dari Nikita Mirzani sendiri. Dalam salah satu live-nya, Nikita Mirzani menyindir Fadel dengan sebutan ini yang kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang budiman yang ikut menggunakan istilah tersebut untuk menyebut Fadel di kolom komentar setiap unggahan atau berita terkait dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat lu bekantan, lu kalau jadi laki lu gentle lah, lu datengin tuh si Loli ke Polda atau ke Polres. Lu yang buat semua ini rame, lu bikin geger satu Indonesia, lu makan duit anak itu, sekarang anak itu lagi di BAP, lu nggak ada nemeninnya, lu harusnya malu bekantan. Udah pada lihat belum sih postingannya Fadel? Dia nulis caption yang menurut dia mungkin itu romantis buat Loli. Udah deh Loli, captionan kayak gitu tuh nggak ada harganya. Bandingin dengan pengorbanan ibu kamu, karena kamu tuh udah di tangan yang tepat, yaitu ibu kamu sendiri. Terus sadar gak sih secara nggak langsung di captionnya itu dia kayak nulis, aku akan buktiin hanya aku yang tulus mencintaimu. Fadel dengerin ya, gak ada cinta yang lebih tulus dibandingkan dengan cinta ibu ke anaknya. Udah deh, kesian tahu Loli, udah dibully satu Indonesia, dibilang maling kundang kedua. Jadi kayak jangan cuci otaknya lagi. Dan Loli jangan sampai terpengaruh sama cowok yang kayak gitu. Karena laki-laki yang beneran sayang sama kamu tuh pasti bakalan menghargai dan menghormati ibu kamu. Dan yang paling penting, laki-laki yang sayang sama kamu tuh nggak mungkin mau menjadi penyebab rusaknya hubungan kamu dengan ibu kamu. Kan mereka saling mencintai. Yang namanya cinta, yang namanya jodoh, tidak akan pernah ada yang tahu. Kan si Kodel tulus sama si Loli, buktinya mereka saling mencintai. Bangun. Jangan kelamaan tidur, bangun. Kalau yang namanya cowok betul-betul mencintai seorang wanita atau cowok yang baik, tidak akan membiarkan antara orang tua dengan si cewek tersebut terjadi sebuah pertengkaran. Pasti dia akan menjadi penengah. Apapun itu, alasannya apapun itu, kalau cowok yang baik itu tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlarut-larut semakin parah dan semakin parah. Karena apa? Baik buruknya seorang ibu, mereka pasti kalau menikah akan menemui ibunya. Lah siapa lagi? Itu. Ini mah enggak. Malah membuat si Loli makin menjauh, membuat si Loli makin gak karu-karuan. Gak ada orang cinta begitu modelannya, kagak ada. Hah? Jangan ngadi-ngadi. Bikin emosi gue aja. Lagian kalau memang itu cowok-cowok betul-betul LPU sama si Loli ya, ketika si Loli udah keluar dari rumah atau udah ada konflik sama Nikita Mirzani, si cowok pasti akan memberikan sebuah motivasi dan semangat. Ayo, kamu kan udah keluar dari rumah, kamu udah nggak sekolah lagi di luar negeri, kamu harus buktiin kalau kamu bisa maju, kalau kamu bisa sukses tanpa orang tua, tapi dengan hal-hal yang positif begitu, bukan malah ewek-ewek belam-belam ambil bunting, bodoh. Pen gue selepet rasanya yang ngomong begitu. Pembolok lu. HP Loli sekarang berada di tangan ibunya Nikita Mirzani. Oh, lu coba tracking posisi, siapin diri lahir dan batin lo keluarga Kera. Ini HP sudah di tangan Nikita Mirzani. Ketar-ketir nggak tuh si Kang Semir? Ketar-ketir.
Lagian lu Loli, kalau emang lo cinta monyet, jangan juga monyetnya lu cintai balik. Kenapa sih Loli, kenapa nggak nurut aja sih sama emak lo? Hidupnya lebih aman, damai, sejahtera. Ya, kamu pengen itu ada, duitnya banyak, mak lu Nikita Mirzani ya. Jangan kayak kita, sengsara hidupnya. Lagian juga katanya si Kang Semir udah lari dari rumah, bawa koper 3 koper dari rumahnya. Mana? Katanya keluarga berada, mana Kang Semir? Kenapa nggak muncul? Ayo dong, berani berbuat, berani tanggung jawab. Lu juga Loli ya. Ibu kamu ngasih kamu jalan yang lurus, malah kamu pilih jalan yang semak-semak, yang banyak kecoaknya, yang banyak lumpurnya. Kan jadi seperti ini ujung-ujungnya. Udah, intinya Loli, kamu nurut aja deh sama emak lo. Emak lo itu orang baik ya, orang sukses. Udah, biar abadi hidup lo, biar tenang. Gak usah yang aneh-aneh sama si Kang Semir itu ya. Terlepas apa yang disampaikan, cara bicara, gaya bicara Kaniki, yang kita semua sangat paham, selalu berbicara ceplas-ceplos bahkan tanpa tedeng aling-aling bila berbicara. Apalagi yang berhubungan dengan keluarganya, akan selalu menjadi garda terdepan dan akan selalu keras, dan itu hal yang wajar. Namun dengan respon yang ditunjukkan oleh terkodel-kodel dan kakaknya, rasanya tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk memperbaiki keadaan, melainkan malah menantang balik. Bahkan adab dan attitude yang ditunjukkan, mohon maaf sekali, sangat buruk sekali. Seolah-olah tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa keinginan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik atau memperbaiki keadaan yang ada. Seolah-olah malah menikmati keadaan yang ada. Ya, itulah yang bisa kita lihat secara jelas. Padahal bila terkodel-kodel dan kakaknya memiliki itikat baik, seharusnya mampu merespon dan berbicara dengan nada dan cara bicara yang baik, bukan menantang. Bahkan bila terkodel-kodel dan kakaknya memiliki itikat untuk memperbaiki keadaan yang sudah rumit, seharusnya tidak perlu menggunakan pengacara. Apalagi pengacara yang digunakan sekelas Mr. Potato. Bukan memperbaiki keadaan, yang ada hanyalah memperumit masalah dan memperkeruh keadaan. Padahal datang saja ke kantor pihak terkait, berbicara baik-baik. Kalaupun ada kata-kata yang tidak nyaman, tidak baik, dalam tanda kutip hal yang wajar, karena ibunya merasa anaknya sudah dirusak dan lain sebagainya. Respon yang dilakukan oleh ibunya itu hal yang wajar, walaupun bukan berarti membenarkan. Namun seharusnya sebagai seseorang yang dianggap dekat dengan anaknya, seharusnya mampu tidak memperkeruh keadaan dengan apa yang dilakukan. Baik cara berbicara, cara merespon, dan cara mengambil keputusan dalam memilih keadaan yang ada. Dalam artian memilih menggunakan pengacara sekelas Mr. Potato adalah kesalahan besar. Kesalahan besar. Bukan mendoakan, namun dengan memilih Mr. Potato sebagai kuasa hukum, masalah akan semakin bertambah dan bertambah, dan tentunya akan semakin sulit untuk diselesaikan dan semakin rumit untuk dicari jalan keluar. Terkodel-kodel dan kakaknya sudah salah dalam langkah. Itu faktanya, bukan katanya. Alright, ulala. Sumpah lu ya Loli, udah kayak begini nih, udah rame begini, emak lu udah melakukan ini itu dan lain-lain. Lu kalau otak lu masih kagak nyadar juga, satu-satunya hal yang bisa menyadarkan lu, kalau kata gue ya, cuma satu. Lu kawin tuh sama Kang Semir, biar lu nyadar tuh dia kayak gimana. Sumpah, karena kalau udah jadi laki lu nih, udah jadi suami lu, tuh belangnya, busuknya, najisnya tuh dia akan keluar. Ngerti nggak? Lu sekarang masih buta karena lu masih dibutain sama setan dedemit. Tuh setan dedemit udah nggak ada karena lu udah kawin nih. Baru dah tuh kadal, buluk, jurik, jabriknya keluar. Ngerti nggak? Hah? Kalau gue jadi Niki, gue kawinin tuh berdua, biarin aja. Kesel banget gue liatnya ya kan. Terus apalagi kemarin ya, gue lihat di akunnya Kak Yolo ya kan. Yang Kang Semir itu apa? Preskon ya. Terus ada yang kan dia dua video jadi satu gitu. Yang pas hari jemput itu kan dia ngomong apa gitu.
ngomong tenang apalah gitulah pokoknya lah. Tapi begitu dia press con, terus dia ngomongin itu kan urusan anak sama ibu. Semir! Pengen gue semir muka lu, sumpah ya Allah. Kenapa omongan lu Senin Kemis berbeda? Ngerti nggak? Boro-boro Senin Kemis ya, jam 12 sama jam 1 lu langsung beda. Itu sebenarnya kadal ya. Lidah lu tuh sebenarnya lidah kadal, lidah garong, apa lidah apa sih? Nggak bisa dipercaya ya Allah. Sumpah ya, orang kalau yang masih muji-muji dia ya, yang otaknya di mana itu NPD 1000% tuh manusia, ngerti nggak? Sumpah gue gedek lagi keadaan begitu, lu di preskon cengar-cengir. Senyum lu senyumnya psikopat, lu tau nggak? Senyum psikopat, ngartis banget, lu ngerti nggak? Anjing, pengen gue semir muka lu, sumpah. Del, jelek boleh, tapi bodoh jangan gitu loh. Nih yang harus diisi nih otak kita, bukan rambut kita yang kita kembangkan. Potong rambut deh, gue gerak banget lihat rambut lu. Nih ya, dari kemarin lu klarifikasi, lu banyak ngomong, gak ada satu kata yang bisa dibanggain. Sumpah Del, malah makin blunder. Bener kata Kak Nikita gitu loh, mending diam daripada banyak ngomong tapi makin blunder, sumpah.